Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatik. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu keterucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya gelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Saya lihat Mustafa, nih orang itu Mustafa, nundang jenggot, ada singa dong. Tahu mesti jeneng di situ. Budiono tuh, Sugianto Sopo. Dia jenenge artis di sini kau. Nama dulu milenial terus baptis. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh tunggu di Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya tidak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafarata wa zakata wa tuhur. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis Abdul Nafsi. Di sini disebut Abdul Ghadab apa? Abdul. Nah sebenarnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru ujung-ujung di presiden nanya, wah itu baldatun toibatun ora wis hok fitnah gak jelas. Saiki ini melok. Parah. Lho kula mbek jenengan takoni apik sampean sampai kula sowan teng mriki lho sampean. Sampean arep percaya takoki pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lugu ning dhuwur sing sirahe Mustofa pas sak sikil kuwi sowan. Tapi kalau paling gak diiling-ilingan Mbak Pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti apa? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Iling-ilingan aku jadi sopan. Nunggu ya sederajat. Terus soal takdir aku yang mulang itu takdir. Saja nih soalnya dijajal aku yang ngaji gak apa. Nak ke wani. Nak wani tak somasi. Iblis mulang ini. Lah keliru kabeh pasare. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar itu neng lawak, neng jowo omah. Saking kepinginnya tawat. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinya sampai sahabat sing ya orang lah orang yang biasa mulia. Jadi Nabi kemangan kalau budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga. Jarang ini budak bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu jijine dikelmuti, terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkul bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kowe iku cara kowe kiai isin to ora? Ayo coba. Sini kene sing wis juban-juban ayo coba. Kowe juban diundang bupati terus mangan kok klamuti drijimu. Isin enggak? Ayo coba. Oh, isin enggak? Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh isin, nggak Mustafa isin GRT badal. Darah ini kedung sangan kau rata tahu. Itu bahkan perhitungan. Malah bawa warak barang nggak diundang bupati mangan suwisi. Bahaya deh. Tapi bariku juga berkat doa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar. Ketika istrinya bawa ya nggak boleh. Sahabat memaksa bawa yang enggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmila. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmila. Sing dhe barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja arang-arang juga gratisan. Itu suka akhlaknya Nabi. Akhlaknya rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Ada anak-anak terus. Selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak. Kalau celok ketok itu biasa tempat. Biasa bisu-bisuan kocok-kocok itu biasa santai.
Diling-ilingan nak kita awam. Wah, saya ke jendiro aku. Takut kalau wa minam takut kalian. Dan itu unik. Uniknya tadi. Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awal nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini nanti santri tapi belajar dewi. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya wong wa yamshuna fil aswaq dan jalan-jalan di pasar. Jadi nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa. Tapi nak duniawi biasa kalau ngapain sarapan jebule rung disediakno yo. Biasa. Dan Nabi ngeresponnya yo, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Buatan enten ya Rasul. Idan asumi saya tak poso. Ya santai aja rileks. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kok dirego. Ora ono nabi kelakuan kowe niku. Mulane kira dadi nabi. Dadi kiai ora. Jadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi itu ya rileks. Misalnya wis niat poso sunat ya syaratnya poso sunat. Wis niat poso jebule jam 8 Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan Anda. So, idan uftir. Ya sudah aku ra sida poso. Ya rileks ora kok sok religius istiqomah dalail lho ora ono Nabi. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Oh, susah kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa kan kabeh iki. Iki sing abdul tenan piro? Piro sing abdul tenan. Piro? Ono ngaco. Tak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ora abdu wa, kabeh wong ra abdu wa. Dari sapa kowe? Abdu tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul Wes saiki ngene, kena pas main WA gue eling salat apa pas salat eling WA. Saya iki ngono jawabannya. Ayo jawab itu. Ayo jawab itu sih. Kayak misalnya ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat. Jadi pas nglebono ATM ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar eling? Jawab aja, jawab. Ya saking takwa pangeran nglebono ATM wis mlebu. Ya, orang buku nak nabi ini, Allahu Akbar langsung dredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM semut. Ana sing tau ngono, ayo tak jam swarga iki. Apa? Apa wis ana adzan, antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri. Iku berarti Abdul ATM tak Abdul wong. Ayo coba, sing jenggoten ayo, khusuk lah ayo. Nah sing ra khusuk karuan, sing kowe. Apa kowe misalnya ATM mbok lebokno sonadan tetep mbok terusno pemelayu. Zaman sahabat ora ono. Zaman sahabat itu sampai transaksi wadarul baidah nujali sholati yaumil jumu'ati fasau ila dzikri wadarul ba'. Darul ba' maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal. Itu satu-satunya aset ora ngajar ngono. Tapi kan iso di-cancel tak jane paham ya? Rata-rata mbok cancel, mbok tokno, mbok terus kira-kira. Kabeh sak sing ngaji ngono kabeh kelakuane. Oh tak ulang pirang tahun panjang. Ada perkembangan. Ya tetap jupuk, biar kok tadi ulma loh. Tapi ojo terus no. Ben wiling-wilingan orang lakoni aro'aita manittakhudha ilaha. Lane Nabi nate dawuh abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran.
Ya tadi logikanya tadi, darani pangeran mergo top. Top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Ya, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya mungkin gue sak goblok-goblok ke wong mengerakno duit ATM. Kita ngaji khatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Lah kelakuanan cek ngono to. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti 2 dina 3 dina. Tapi anggere piyambake mun salat utawi terus anu nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan. Cek sombong iki. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kalau gelo berperkara, kadang itu pengen tapi bareng kalau sujud. Gusti cek angku kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sakjane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek erek jamaah magrib udah sujud. Wong kok ngeneng wong sujud. Mau sujud piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, tarohum rukaan sujud. Wong pangeran ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran. Apresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ono. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora usah aktif-aktif banget. Karo dene ki dilurani lha opo komunikasikno mbek jurkam-jurkam. Dia milih presiden sapa mbok cocoki kowe wani tanggung jawab ngarepe pengawaran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran sebenarnya takokane takok pangeran. Lima ada tahtaru hada walam tahtar hada. Terus dia jawab piye? Di annahu kada. Kada mbahmu pangeran kena bodoh di. Sekali-kali bilang pangeran tuh, senangannya kok anut berita nih, anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun ke ulama-ulama. Kowe nek ben alim tafsir tenan, kowe aja mung sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya Tuhan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu, berarti namanya tidak Tuhan, tapi budak. Jadi kayak kudune pemeran Susana yang film budak setan. Nyatanya itu ya kalah mbek napa? Setan. Kalau sering ndelok film budak setan, kowe wiling-wilingan, kelakuane kowe cara ketok ya ngene.